Seberapa menakutkan, wanita yang bisa memutar tubuhnya sebesar 720 derajat. Seorang tawanan wanita tidak tahu bahwa bahaya telah menunggunya. Dia hanya melihat seorang wanita yang berputar dengan cepat, mengangkat kakinya, dan langsung menendang lawannya hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Terbiasa menjadi wanita rendah hati, ingin membantunya dan tidak mencari masalah, tawanan wanita yang terluka di wajahnya langsung menyerangnya kembali tanpa ampun. Setelah dia berhasil, dia terus meninju mukanya. Akhirnya dia menjatuhkan wanita itu ke tanah. Dia masih menantang tawanan wanita itu dan mengancamnya selangkah demi selangkah. Akhirnya tawanan wanita itu menemukan kesempatan dan menendang kakinya. Setelah melakukan tendangan tepat sasaran dari samping, langsung membuat tahanan wanita itu kehilangan keseimbangannya. Dengan kesusahan, dia berdiri. Tetapi dia melihat lawannya masih belum menyerah. Setelah melihat ini, wanita itu tidak lagi lembut. Dia menunjukkan putaran balet yang hebat. Kedua tangannya direntangkan dan berpusat pada satu kaki. Dia mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap membuat lawannya tercengang. Dia menggunakan kesempatan ini dan mengangkat kakinya, lalu menendang matanya. Tawanan wanita yang kesal itu langsung melemparkan pukulan padanya. Tapi itu dengan mudah dihindari olehnya. Kemudian dia segera menggunakan kaki yang panjangnya lebih dari 2 meter dan mulai melawan. Lawan yang masih belum puas itu melayangkan pukulan lagi. Tapi dengan santai dia menghindari pukulan itu. Seperti mie yang fleksibel. Lalu dia menendang dengan kaki belakangnya seperti ekor kalajengking. Dia melihat bahwa lawannya benar-benar mencari masalah. Jurus wanita itu diselesaikan dengan sebuah putaran. Dia melihatnya seperti gasing yang berputar. Perempuan itu memulai putarannya dengan gerakan cepat. Lalu mulai meninjunya tanpa ampun. Beginilah, wanita itu telah membuat lebih dari 20.000 putaran. Tawanan wanita itu akhirnya tersungkur ke tanah. Dan penjaga penjara akhirnya tiba. Mereka mendorong wanita itu ke tanah, lalu memberinya hukuman, dan mengurungnya di ruangan gelap. Meskipun ruangannya sangat kecil dan sulit untuk bernafas, tapi wanita itu tidak menyerah. Dia mulai berolahraga seperti orang gila. 500 tendangan sehari, tekan kaki 800 kali. 1.200 putaran di tempat. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Karena suaminya dibunuh, dan putrinya diculik. Dia harus membuat dirinya lebih kuat dengan cepat. Kemudian melarikan diri, dan menyelamatkan putrinya serta membalaskan dendam suaminya. Wanita yang bisa membuat lawan pusing dengan putarannya. Mempunyai nama yang bagus. Dia bernama Rose. Beberapa hari yang lalu, dia adalah penari balet terbaik di Rusia. Putrinya pintar dan sangat menggemaskan. Suami adalah pemilik perusahaan besar. Dia memiliki kehidupan yang membuat semua orang iri. Tapi pada malam ini, semuanya tiba-tiba berubah. Sebuah kereta lewat dan menutup jalan keluar. Mobil seorang miliarder, tepat ketika mereka sedang berhenti dan menunggu. Kereta lain tiba-tiba muncul dari belakang dan memblokir jalan mundur mereka. Jika tidak ada halangan, kecelakaan akan segera terjadi. Tiba-tiba suara tembakan terus-menerus terdengar. Pengawal orang kaya itu semua ditembak dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Tak lama kemudian, orang kaya yang dikepung itu juga ditembak mati. Setelah menyingkirkannya, gangster itu mengubah targetnya kepada istrinya, Rose, meminta dia menyerahkan harta suaminya, saham yang bernilai $1 miliar. Jika tidak, semua asetnya akan dibekukan. Mansionnya juga akan langsung digadaikan. Semua ini membuat Rose runtuh. Saat Rose kebingungan, mantan kekasihnya yang bernama James menawarkan bantuan. Saran James adalah, dia harus cepat menemukan saham yang diminta oleh gangster itu. Lebih cepat lebih baik. Gangster itu bisa melakukan apa saja. Rose yang mendengar itu mulai mencari di setiap sudut rumahnya. Dia mencari di mana-mana, tidak menemukan apa yang disebut dengan saham itu. Pada saat ini, gangster telah kehilangan kesabarannya dan memutuskan untuk memberi peringatan kepada Rose. Mereka menyuap teman Rose dan memintanya untuk menaruh sekantong tepung secara diam-diam di dalam mobil Rose. Lalu segera menghubungi polisi. Dalam sekejap, Rose dihadang polisi. Dan di dalam mobilnya, ditemukan sekantong tepung. Dengan bukti kuat yang ada, Rose tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Dan hanya bisa ikut dengan polisi. Masuk ke penjara. Sekarang dia di penjara. Putrinya diculik. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanya cinta pertamanya James. Tapi James berkata, satu-satunya solusi sejauh ini adalah untuk mencari saham itu dan segera menyerahkannya kepada gangster. Rose memikirkannya untuk waktu yang lama dan masih belum ada petunjuk. Tidak hanya itu, dia harus bertahan dengan penindasan oleh tahanan lain di penjara. Malam itu, dia pingsan oleh serangan diam-diam oleh seorang tahanan penjara. Kemudian beberapa orang memotong lengannya dengan pisau agar terlihat sebagai bunuh diri. Untungnya, itu dia ditemukan tepat waktu dan dibawa oleh ambulans. Tanpa diduga, petugas ambulans melihat keindahan tubuh Rose dan bernafsu padanya. Baru saja dia mau menerkamnya, dia telah ditendang oleh Rose. Pria lain bergegas maju dan mencekik leher Rose dengan kuat. Dengan sekejap Rose yang dicekik itu tidak bisa bernafas. Pria itu masih tidak mau melepaskan cekikannya. Tepat pada saat ini, Rose mengambil defibrilator yang ada di tangannya dan mengarahkannya ke dada pria itu. Pria itu tersengat listrik dan terhempas beberapa ratus meter. Pengemudi mendengar gerakan di dalam mobil. Dia pikir rekannya sedang bersenang-senang. Tanpa diduga, dia juga disetrum oleh Rose. Rose akhirnya bebas. Demi menyelamatkan putrinya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan saham yang bernilai $1 miliar itu.
Jadi dia datang ke opera tempat dia dulu bekerja. Dia menemukan buket bunga terakhir yang diberikan suaminya. Benar saja, dia menemukan petunjuk di dalamnya. Ternyata, suaminya sudah tahu dirinya dalam bahaya. Sesuai dengan alamat di kertas itu, Ross berasa di loker dalam stasiun dan mendapat apa yang diminta oleh gangster itu. Saham. Dia segera memberitahu hal ini kepada James. Siapa sangka, baru saja dia menutup telepon, pembunuh gangster itu sudah muncul di stasiun. Ross hanya bisa bersembunyi di dalam kamar mandi. Dua pembunuh masuk secara langsung. Bibi pembersih baru saja mengatakan untuk berhenti, tapi dengan cepat dipukul oleh mereka sampai tersungkur puluhan meter. Ross bersandar ke dinding dan tidak berani mengeluarkan suara. Dan para pembunuh itu mulai memeriksa satu persatu kamar mandi itu. Baru saja membuka kamar mandi tempat Ross berada, dia dijatuhkan ke tanah oleh Ross. Seorang teman di samping melangkah maju untuk membantu, tapi lagi-lagi dijatuhkan oleh Ross dengan tendangan mouse-nya. Tak lama kemudian, keduanya dikalahkan oleh Ross. Kemudian dia berganti pakaian menjadi seorang pembersih dan terus berlari. Pada saat ini, James menelepon lagi. Ross yang polos langsung memberitahukan kepadanya akan pergi ke Las Vegas untuk menyelamatkan putrinya. Jika tidak ada masalah, kecelakaan akan segera terjadi. Ross baru saja turun dari pesawat dan masuk ke dalam mobil gangster. Pada saat ini, dia memiliki keraguan. Mengapa pihak lain selalu tahu keberadaannya? Karena putrinya ada di tangan mereka. Ross dengan cepat menyerahkan saham itu, berharap untuk mendapatkan putrinya kembali. Tidak diduga pihak lain mengingkari janji. Setelah mendapatkan saham, bersiap membunuh ibu dan anak itu, pria itu mendekat dan bertanya kepada Ross, apakah dia bisa menendang kepalanya dari belakang. Tak lama kemudian, dia mendapatkan jawabannya. Lalu Ross menemukan lagi, kakinya yang panjang lebih dari 2 meter. Dalam sekejap menendang mereka, dan jatuh ke tanah. Pria itu buru-buru mengeluarkan senjatanya, tapi ditendang oleh Ross. Setelah mendapatkan pistolnya, Ross menanggalkan pistolnya. Dalam sekejap mengantarkan segerombolan ini menuju neraka. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar sirene berbunyi dari luar. Ross dibawa ke kantor polisi. Setelah mendengar seluruh kronologinya, polisi langsung menghubungi kedutaan Rusia di Amerika Serikat. Segera staf kedutaan datang. Tanpa diduga, orang itu sama sekali tidak peduli keselamatan Ross dan anaknya. Dia malah mendekati polisi itu dan bertanya, ketika kamu menangkapnya, apakah dia membawa saham itu bersamanya? Pertanyaan seperti itu membuat polisi sadar seketika, karena Ross mengingatkannya sebelum orang kedutaan sampai. Tidak ada yang tahu tentang saham itu. Kalau ada yang datang dan bertanya tentang saham itu pasti anggota gangster tersebut. Melihat ini, polisi buru-buru mengeluarkan senjatanya. Tanpa diduga, lawan duluan menembaknya. Kemudian si pembunuh mulai menekan Ross. Mengenai saham itu, tidak disangka, kakinya diserang oleh putri Ross. Melihat itu, Ross dengan cepat mengambil pistol itu dan membunuh pembunuh itu tanpa mengatakan apapun. Saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi suara ponsel pembunuh itu. Ross mengangkat telepon itu dan mendengar suara yang familiar muncul dari sana. Apakah jalang busuk itu sudah mati? Ternyata dalang dibalik semua ini adalah mantan pacarnya James. Dia adalah orang yang membunuh suaminya. Dia juga yang membocorkan posisinya satu demi satu. Targetnya adalah saham yang ada di tangannya. Ross yang marah dan kecewa itu hanya mengatakan, "Aku pasti akan menemukanmu." Dan menutup telepon. Setelah banyak hal yang terjadi, wanita yang lemah telah tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat. Dia pasti akan membuat mereka membayar dengan harga yang mahal. Film ini sampai di sini. Bagi yang menyukai video ini, jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa.